Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andriani Asmaradanti. Saya berasal dari kelas 12 IPA 2 absen 6. Di sini saya akan menjelaskan materi biologi bab 2 yaitu mengenai metabolisme. Metabolisme merupakan reaksi kimia yang terjadi sehari-hari dalam tubuh kita. Reaksi metabolisme dalam sel adalah reaksi kimia yang terjadi dalam sel tubuh kita. Reaksi kimia ini yaitu metabolisme memerlukan yang namanya enzim, dan metabolisme ini dibedakan menjadi dua reaksi yaitu katabolisme dan anabolisme. Di sini kita akan membahas enzim, katabolisme, dan anabolisme. Enzim merupakan protein yang dikodekan oleh DNA. Proses pembentukan enzim terjadi pada proses pembentukan protein di ribosom. Lalu di ribosom akan ditransport dengan vesicula transport dari RE menuju badan Golgi untuk dimodifikasi. Selanjutnya, enzim akan digunakan dalam sel itu sendiri atau ditransport keluar sel untuk digunakan di luar sel. Komponen enzim atau holoenzim terdiri dari 90% protein, yaitu apoenzim yang bersifat termolabil atau bersifat akan hancur saat di suhu yang tinggi, dan 10% non-protein atau kofaktor yang bersifat termostabil atau tidak mudah hancur saat di suhu tinggi. Kofaktor ini terbagi menjadi dua, yaitu gugus prostetik yang terikat kuat, contohnya Fe, Mg, Cu, dan lain-lain, dan koenzim yang tidak terikat kuat, contohnya seperti NAD dan vitamin. Sifat enzim diantaranya adalah merupakan biokatalisator, yaitu mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi tanpa ikut bereaksi. Enzim merupakan protein. Enzim bersifat bolak-balik, bersifat khusus, dan tidak tahan panas. Cara kerja enzim dibedakan menjadi dua, yaitu teori Lock and Key dan Induced Fit. Perbedaan dari kedua teori tersebut adalah teori Lock and Key mengumpamakan enzim sebagai gembok dan substrat sebagai kunci. Sedangkan teori Induced Fit mengatakan bahwa enzim dan sisi aktifnya merupakan suatu struktur yang bersifat fleksibel. Faktor-faktor yang menghalangi kerja enzim yaitu ada suhu, pH, konsentrasi substrat dan enzim, dan inhibitor. Inhibitor dibedakan menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan non-kompetitif. Inhibitor kompetitif menutupi sisi aktif enzim sehingga tidak bisa berpasangan dengan substrat. Dan inhibitor non-kompetitif meletakkan dirinya di luar sisi aktif enzim dan mengubah bentuk enzim sehingga tidak bisa berpasangan dengan substrat. Nah, sekarang kita akan membahas reaksi katabolisme. Reaksi katabolisme ini merupakan suatu reaksi perombakan sel di mana zat organik kompleks dirubah menjadi zat organik simpleks. Zat organik yang dirombak contohnya adalah karbohidrat, protein, dan juga lemak. Salah satu contoh dari reaksi ini adalah reaksi aerob. Nah, reaksi kimianya adalah C6H12O6 ditambah 6O2 sama dengan 6CO2 dan 36 ATP dan juga 6H2O. Nah, reaksi aerob ini merupakan reaksi pembentukan energi yang membutuhkan energi di dalam selnya. Reaksi aerob ini terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama yaitu glikolisis, yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif atau dekarboksilasi asam pirufat, yang ketiga adalah siklus Krebs, yang keempat ada transport elektron atau fosforilasi oksidatif. Nah, transport glikolisis ini merupakan suatu reaksi kimia yang panjang yang terjadi di sitoplasma sel atau sitosol yang mengubah glukosa menjadi 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Nah, dekarboksilasi oksidatif atau asam pirufat ini
terjadi di mitokondria, lebih tepatnya di matriks mitokondria yang mengubah 2 asam pirufat menjadi 2 CO2 karbon dioksida, 2 asetil-CoA dan 2 NADH. Sama seperti dekarboksilasi asam pirufat, siklus Krebs ini juga terjadi di matriks mitokondria yang mengubah 2 asetil-CoA menjadi 6 NADH, 2 FADH2, 4 CO2 karbon dioksida dan juga 2 ATP. Siklus Krebs ini terjadi sebanyak 2 kali putaran untuk 1 bulan. Dan yang keempat ada transport elektron atau fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, lebih tepatnya di krista mitokondria. Akhir dari proses ini adalah menghasilkan 38 ATP dan 2 ATP-nya digunakan untuk transport elektron untuk menuju sitoplasma. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai anabolisme. Anabolisme ini merupakan suatu reaksi kimia penyusun zat, dan mengubah zat organik dari simpleks menjadi kompleks. Salah satu contoh anabolisme adalah fotosintesis. Fotosintesis terdiri dari 2 reaksi, yaitu reaksi terang atau reaksi Hill dan reaksi gelap atau reaksi Kelvin. Reaksi terang sendiri terdiri dari fotosistem 1 atau reaksi siklik dan fotosistem 2 atau reaksi non-siklik. Fotosistem 1 beranggotakan klorofil A dan karotenoid dan memiliki fungsi menangkap foton 700 atau P700. Sedangkan fotosistem 2 beranggotakan klorofil A dan klorofil B yang mampu menangkap foton 680 atau P680. Pada akhir proses reaksi terang ini menghasilkan ATP dan NADPH2. Sedangkan reaksi Kelvin atau reaksi gelap merupakan reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi C6H12O6 atau glukosa dengan bantuan ATP dan NADPH2. Sekian dari hal yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.